Kembali lagi permisa di MRS TV. Ya, di video kali ini aku akan membawakan sebuah segmen di mana kita akan berbagi sedikit pengetahuan dari dunia yang luas ini. Tapi sebelumnya jangan lupa like dan subscribe ya. Dunia ini adalah tempat yang sangat luas, dan saking luasnya belum tentu semua orang mengetahui segala tempat di dunia ini beserta kisah-kisahnya. Kebanyakan dari kita pun memang tak memiliki daya tarik terhadap keingintahuan atas tempat-tempat baru yang belum pernah diketahui sebelumnya. Padahal jika kita mengetahuinya, kita bisa tahu hal-hal luar biasa yang ada di dunia ini, tetapi tak kita sadari. Oleh sebab itu, marilah kita simak segmen dari MRS TV kali ini, yakni 5 tempat yang jarang terdengar oleh warga plus 62 versi MRS TV. Baiklah, mari langsung saja masuk ke yang pertama. Republik Malta. Republik Malta adalah sebuah negara yang letaknya ada di 80 km selatan Italia. Tepatnya ia merupakan sebuah kepulauan di Laut Mediterania. Negara ini merupakan salah satu negara terkecil dan merupakan negara dengan kepadatan yang paling padat nomor 5 di dunia. Pada dulunya, Republik Malta sebenarnya sudah ditempati oleh manusia sejak 5.900 sebelum Masehi. Dan dulunya masyarakat di negara ini adalah campuran dari beberapa agama. Ada yang beragama Kristen, Yahudi, bahkan juga Islam yang merupakan mayoritas masyarakatnya saat dulu. Awalnya tidak ada persengketaan di antara ketiga agama ini, sampai pada akhirnya para penguasa Norman mengusir semua muslim yang tidak bertobat. Begitu pula dengan Yahudi, mereka juga diusir dari Malta dikarenakan mereka dianggap tidak bertobat. Bertobat yang dimaksud di sini adalah kembali kepada agama lokal yang dari dulu sudah ada di Malta, yakni Kristen. Hingga sekarang, agama negara di Malta ialah Kristen Katolik. Meski begitu, konstitusi Malta ini membebaskan rakyatnya untuk memeluk agama apapun dan melaksanakan ibadah-ibadahnya secara bebas. Kini Malta sendiri pun populer karena banyaknya area rekreasi dan monumen bersejarah seperti Hal Savlieni Hypogeum, Kota Valletta, dan kuil megalitik Malta. Di Malta sendiri, mereka memiliki makanan khas berupa pastisi, semacam kue atau roti yang berisi keju, ricotta, ataupun kacang polong bertekstur lembek. Selain itu, Malta juga memproduksi wine yang terbuat dari anggur Geleuza dan anggur Girgentina. Kedua anggur ini merupakan anggur khas dari Malta. Di negara ini pun, setiap minggu pertama di bulan September diadakan sebuah acara tahunan yang mereka sebut sebagai Kormi Wine Festival, atau bahasa Indonesianya Festival Anggur Kormi, di mana di acara ini seluruh pengusaha di Malta umumnya melakukan promosi produk-produk mereka secara nasional, dan diadakan pula pameran benda-benda khas Malta seperti anggur, lukisan, produk hasil fotografi, tanaman-tanaman, dan juga lain sebagainya. Menarik bukan? Yang kedua, Eritrea. Eritrea atau resminya dibaca adalah negara yang berdiri di Afrika Timur. Negara ini memiliki nama ibu kota yang unik di dataran tinggi Kebesa, yakni Asmara. Dalam bahasa Indonesia, mungkin asmara diartikan sebagai sebuah hubungan antara dua orang yang saling mencintai satu sama lain, tapi berbeda artinya jika diartikan menggunakan bahasa Tigrinya. Ini semua berawal dari sejarah yang menyebutkan bahwa dulunya Asmara didiami oleh 4 klan dataran tinggi, yakni Geza Gurtom, Geza Selele, Geza Seransar, dan Geza Asmai. Suatu ketika terjadi penyerangan yang dilakukan oleh klan-klan yang mendiami dataran rendah. Karena penyerangan inilah, para wanita dari masing-masing klan dataran tinggi memutuskan untuk berunding dan meminta masing-masing pemimpin setiap klan dataran tinggi untuk bersatu. Sebab persatuanlah yang akan membawa mereka ke kemenangan. Alhasil mereka pun setuju untuk melebur menjadi satu dan menamai diri mereka Arbate Asmera. Lantas kenapa dikatakan Asmara? Padahal mereka menamainya Asmera. Ini berawal dari penyebutan oleh orang Italia yang menyebutnya Asmara dan diikuti seterusnya oleh kalangan internasional. Meski harus menerima kenyataan kalau mereka akan dipanggil menggunakan nama yang bukan mereka buat, warga lokal di Eritrea tetap loyal menyebutnya dengan Asmera. Di Eritrea sendiri, mereka memiliki sebuah budaya yang sangat dijunjung tinggi. Mereka menyebutnya coffee ceremony atau disebut sebagai upacara kopi. Upacara ini biasanya dilakukan ketika mengunjungi teman saat diadakan perayaan ataupun ketika makan setiap harinya. Dalam upacara ini, kopi disajikan atas 3 ronde. Di ronde yang pertama, mereka sebutnya awel, yang artinya pertama. Lalu ronde yang kedua, mereka menyebutnya kalai, yang artinya kedua. Dan ronde ketiga, mereka menyebutnya sebagai bereka, yang artinya menjadi diberkati.
Di Eritrea sendiri mereka memiliki baju tradisional yang mereka sebut sebagai zurias. Pakaian ini dipakai oleh wanita, sedangkan untuk lelaki mereka mengenakan kemeja dan celana berwarna putih. Masalah masakan, Eritrea memiliki banyak kemiripan dengan masakan Ethiopia. Hanya saja lebih banyak olahan laut. Makanan khas Eritrea adalah injera, sejenis roti datar yang renyah di luar dan kenyal di dalam. Dihidangkan bersama dengan sup pedas yang isiannya adalah daging sapi, ayam, domba, ataupun ikan. Mulainya saja sudah membuat kita tergiur ya, jadi kepingin. Yang ketiga, Pulau Beaufort. Pulau Beaufort adalah pulau vulkanik yang terdapat di sebelah selatan Samudra Atlantik, tepatnya di sebelah barat daya Tanjung Harapan, Afrika Selatan. Pulau ini diklaim oleh Norwegia sebagai wilayahnya. Meski begitu, penemu pertama Pulau Beaufort bukanlah seorang berkebangsaan Norwegia, melainkan seorang kapten berkebangsaan Prancis, yakni Jean-Baptiste Charles Beaufort de Lozier. Nama Pulau Beaufort sendiri pun diadopsi dari nama penemunya itu. Pulau ini termasuk salah satu pulau yang paling terisolasi dari kehidupan di dunia. Mengapa tidak? Letaknya yang jauh, cuaca yang tak bersahabat, dan suhu yang sangat rendah membuat siapapun tak akan sanggup hidup di sana. Dan saat ditemukan pertama kali, pulau itu pun tak dihuni oleh siapapun. Karena tak berpenghuni itulah pulau ini menjadi rebutan beberapa negara. Pada tanggal 1 Januari 1739, Jean-Baptiste Charles Beaufort de Lozier menemukan pulau ini, tetapi ia tidak memijakkan kaki di sana. Kemudian ditemukan kembali oleh Lindsay, seorang kapten dari perusahaan Enderby Swan pada 1808, dan sekali lagi ia tak memijakkan kaki di sana. Dan untuk pertama kalinya, manusia yang memijakkan kaki di sana adalah Wasp Benjamin Morel pada Desember 1822. 30 tahun kemudian, tepatnya 10 Desember 1852, Kapten Norris dari Springley and Lively mendarat di pulau ini dan menamainya sebagai Pulau Liverpool dan mengklaimnya sebagai wilayah dari Britania Raya alias Inggris. Dan kemudian yang terakhir pada 1927, sekelompok kru dari Norwegia mendatangi pulau itu dan menetap di sana selama sebulan. Hal inilah yang mengawali klaim mereka atas pulau tersebut. Beberapa tahun kemudian, Britania Raya pun memutuskan untuk membatalkan klaim mereka atas pulau itu, sehingga hingga sekarang pulau itu diakui sebagai bagian dari negara Norwegia. Hal yang menarik dari pulau ini adalah yang pertama, pada 1964 ditemukan sebuah perahu yang dilengkapi dengan persediaan makanan terdampar di pantai Pulau Beaufort, tetapi tak ditemukan siapapun di pulau itu. Dan yang kedua, pada 22 September 1979, satelit menangkap seberkas cahaya yang diduga adalah bom nuklir ataupun meteor di dekat Pulau Beaufort. Para ilmuwan dari Australia pun melakukan ekspedisi dan observasi di sana. Alhasil mereka menemukan pecahan-pecahan yang mengandung radioaktif. Para peneliti berspekulasi ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh Afrika Selatan, Israel, ataupun Taiwan. Apakah kalian tertarik untuk ke sana? Yang keempat, Kepulauan Svalbard. Menurut cerita tradisional Norse, terdapat sebuah daratan yang disebut Svalbard. Svalbard sendiri secara harfiah berarti tepi yang dingin. Berdasarkan estimasi, Svalbard ditemukan oleh bangsa Viking bersama ataupun tidak dengan orang Rusia pada abad ke-12. Tapi meski begitu, itu hanyalah sekedar estimasi dan belum tentu kebenarannya. Maka dari itu disahkanlah penemunya adalah William Barents dari Belanda pada tahun 1596. Kepulauan di Svalbard terdiri atas berbagai pulau kecil di Samudra Arktik dan 3 pulau besar yakni Spitsbergen, Nordaustlandet, dan Edgeoya. Di antara ketiganya, semuanya dihuni oleh manusia, jadi tenang saja, kamu tidak akan merasa kesepian meski di daerah yang paling utara di dunia ini. Hal menarik dari kepulauan ini adalah Svalbard pernah menjadi pangkalan penangkapan ikan paus pada abad ke-17 dan 18, dan pernah pula menjadi markas besar beberapa ekspedisi di lingkaran Arktik. Selain itu, hal yang lebih menariknya lagi, kita bisa melihat fenomena yang hanya terjadi di lingkaran kutub saja loh, yakni fenomena matahari tengah malam, di mana matahari masih dapat terlihat di langit malam saat cuaca cerah di antara tanggal 20 April sampai dengan 23 Agustus setiap tahunnya, dan hari tanpa siang alias gelap 24 jam mulai dari 26 Oktober sampai dengan 15 Februari setiap tahunnya. Sepertinya Svalbard akan menjadi salah satu tujuan destinasi liburanmu tahun ini ya.
Yang kelima, Changtang. Changtang adalah sebutan untuk sebuah daerah yang terdapat di dataran tinggi Tibet. Changtang memiliki iklim yang umumnya dingin. Saat musim panas, mereka akan merasakan iklim yang hangat, tetapi hanya sebentar saja. Sedangkan sepanjang tahun lainnya, iklim di Changtang sangatlah dingin, bahkan hampir menyerupai kutub utara. Hal ini disebabkan ketinggian dataran ini. Untuk memasuki Changtang, kamu harus mendapatkan izin dari pemerintah setempat dan membutuhkan uang sampai ribuan dolar untuk memperoleh sekedar izin. Hal ini dikarenakan pemerintah setempat ingin Changtang tetap terjaga keasliannya tanpa terpengaruh oleh dunia modern. Meski pemerintah setempat menetapkan hukum seperti itu, bukan berarti Changtang tak berpenghuni. Changtang dihuni oleh sekelompok masyarakat bernama Changpa. Changpa adalah sebutan untuk orang Tibet yang hidup tidak menetap alias nomaden. Kebanyakan orang-orang dari kelompok Changpa ini bergantung pada sektor peternakan, sebab tanah di Changtang tidaklah layak untuk dipakai sebagai media tanam. Sehingga ketika musim panas tiba, para Changpa akan memperoleh hasil ternak berupa susu yang kemudian dikonversi menjadi produk yang bisa tahan lebih lama seperti mentega ataupun keju. Sedangkan menjelang musim dingin, mereka akan menggemukkan ternak mereka dan menyembelihnya di awal musim dingin. Hal ini mereka lakukan untuk tetap memperoleh bahan makanan meski musim dingin telah tiba. Di dataran tinggi ini pun kita dapat menemukan sebuah danau yang merupakan danau tertinggi di dunia, yakni Somoriri, yang letaknya 4.560 meter di atas permukaan laut, tepatnya di desa Karzok. Somoriri sendiri adalah rumah bagi 14 spesies burung air, 10 spesies mamalia, 2 karnivora besar, dan puluhan spesies tanaman. Hal ini menjadikannya sebagai sebuah cagar alam. Meski begitu, sayangnya pemerintah masih kurang peduli dan pengawasan masih saja kurang memadai. Baiklah, itulah dia 5 tempat yang jarang terdengar oleh warga Plus 62 versi MRS TV. Memang benar banyak tempat dan kisah yang belum kita ketahui di dunia ini, jadi tak ada salahnya jika kita memutuskan untuk mencari tahu beberapa darinya. Jangan pernah berpikir hidupmu hanya sekedar begini saja. Masih banyak yang belum kamu ketahui tentang dunia ini. Jangan sekedar menghabiskan hidupmu dan smartphone saja, karena masih banyak kisah yang menantimu di dunia yang luas ini. Tetap jalani hidup dan bersyukur karena Tuhan telah memberikan kita anugerah berupa kehidupan ini. Saya MRS TV, sampai jumpa lagi. Jane.